Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan menjelaskan hasil diskusi analisis wacana kritis kelompok kami dengan topik postingan Instagram BMKM Unmul yang menyebutkan Pak Ma'ruf Amin dengan sebutan patung istana. Dengan teori yang kami gunakan yaitu teori dari Norman Verloc. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari Ade Lulu, Dea Aprilia, Novia Angelia, Nuzula, dan saya sendiri, Imah. Pada wacana tersebut, terlihat bentuk wacana perlawanan yang tertera pada caption, terus bergerak dan tolak setiap bentuk ketidakadilan. Maksud dari tulisan tersebut adalah bentuk protes dari BMKM Unmul karena mereka menganggap Pak Ma'ruf Amin hanya bisa memberikan janji kepada rakyatnya. Juga sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap kinerja wakil presiden. Yang kedua, analisis dari segi kebahasaan. BMKM Unmul sendiri menyindir pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin dengan menggunakan sebuah kalimat perumpamaan atau majaz personifikasi yang mengibaratkan sifat manusia ke dalam benda-benda atau makhluk di luar manusia. Patung Istana Merdeka di sini itu dimaksudkan ke wakil presiden sendiri yang mereka representasikan sebagai patung karena hanya bisa berdiam diri saja dan kinerjanya ini sebagai wakil presiden kurang dirasakan serta tidak menunjukkan progres yang signifikan dalam 2 tahun belakangan. Juga ada penggunaan diksi lain yaitu kaltim berduka sebagai bentuk sindiran kinerja Pak Jokowi dan Ma'ruf tentang persoalan lubang tambang yang belum tuntas hingga pada akhirnya sudah hilang 40 jiwa karena lubang tersebut tidak direklamasi. Kemudian terdapat pula aspek pragmatik pada wacana tersebut, yakni pada pada tindak tutur yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Yang termasuk lokusi di sini pada kalimat patung Istana Merdeka datang ke Samarinda. Di sini itu menginformasikan bahwa wakil presiden ini yang diibaratkan sebagai patung tadi itu datang ke Samarinda, dan pada bagian ilokusinya terdapat pada postingan di bagian seruan aksi kaltim berduka. Jadi kalimat itu menunjukkan tindak tutur ilokusi karena memberikan perintah kepada seluruh mahasiswa Unmul untuk turut serta ikut ke lapangan dalam rangka seruan aksi kaltim yang berduka pada waktu itu. Dengan adanya arahan untuk seruan aksi tersebut, dari pihak BMKM ini mengharapkan semua mahasiswa Unmul dapat hadir untuk menolak bentuk ketidakadilan yang meresahkan. Kemudian pada penelitian ini menggunakan hasil wawancara pada berita. Presiden BMKM Unmul sebelumnya telah menjelaskan bahwa pada post tersebut itu tidak bermaksud untuk mencaci atau menghina wakil presiden. Ia pun sangat menghormati beliau sebagai ulama besar di Indonesia. Ia juga menjelaskan bahwa post tersebut hanya sebagai kritikan kinerja terhadap wakil presiden. Kemudian konsumsi teks tersebut ditunjukkan kepada pemerintah, khususnya wakil presiden. Tapi selain itu teks tersebut juga kebanyakan dikonsumsi oleh masyarakat Unmul, bukan itu saja. Jadi di postingan ini juga banyak mendapat komentar negatif dari netizen. Kemudian dari aspek budaya, Unmul yang letaknya di Samarinda pun kan kental dengan suku Dayak yang memiliki sifat pemberani. Jadi BMKM Unmul juga berani dan tegas menyampaikan keresahan dan kritikan atas kurangnya kinerja dari wakil presiden tersebut. Terus ada dari aspek sosial itu yang tren, kemudian di bagian adanya tren baper atau bawa perasaan. Jadi di samping adanya sifat masyarakat saat ini tuh juga ada tren yang sedang dirasakan oleh beberapa anak muda di zaman sekarang, yaitu baper. Sebagai bentuk
Seperti warga-warga di wilayah Indonesia lainnya, tren tersebut sedang menyebar di seluruh Indonesia. Jadi tidak heran apabila BMKN Unmul juga menggunakan pemilihan bahasa yang memiliki unsur seperti demikian dalam melakukan sindiran. BMKM Unmul juga menggunakan kalimat sarkasme dengan metafora patung yang hanya bisa berdiam diri sebagai ungkapan keresahan dan kritikannya kepada wakil presiden kita. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.